Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fachri Hamzah mengatakan Indonesia akan segera memiliki seorang presiden yang mempunyai kemampuan setara dengan Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Soekarno. Presiden tersebut nantinya akan menjadi juru bicara keinginan politik luar Indonesia ke depan. Presiden ini yang juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru, kekuatan baru dunia. Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talks edisi ke-131 yang bertajuk tema Arah Politik Luar Negeri Prabowo dari Isu Ukraina hingga ke Gaza, yang ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV pada Rabu 5 Juni 2024 lalu, yang juga dihadiri oleh Marsikal TNI C.P. Hakim yang juga merupakan founder and chairman Indonesia Center for Air Power Studies dan pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam Hasibullah Satrawi. Dan tentunya apa yang juga sudah dijanjikan dan dikatakan oleh Pak Prabowo dalam kampanye yang lalu dan sekarang diteruskan oleh beliau. Rasanya salah satu pilar penting dari Indonesia Emas 2045 atau Indonesia sebagai superpower baru itu adalah munculnya presiden sebagai juru bicara bagi keinginan politik luar negeri Indonesia. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita ini punya presiden yang kemampuan menjurubicarai Indonesianya, bayangan saya ke depan, itu akan setara dengan kemampuan Presiden Soekarno dulu menjurubicarai Indonesia ke depan. Berita berikutnya, pada Sabtu 1 Juni 2024 lalu, Partai Gelora Kota Tangerang ikut serta dalam deklarasi KNPB atau Koalisi Non-Parlemen Bersatu di Kota Tangerang. Berlangsung di Taman Makam Pahlawan Taruna Kota Tangerang, deklarasi Koalisi Non-Parlemen Bersatu ini meliputi Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Umat, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Prima, dan Partai Kebangkitan Nusantara Kota Tangerang. Deklarasi pun diikuti dengan pidato Wakil Ketua Komite, pembacaan naskah deklarasi, penandatanganan berita acara, dan nota kesepahaman KNPB Kota Tangerang. Atau wakil wali kota, kemana nih KNPB? Sudah ada tuh. Ya, untuk arah kepada personal, siapa sih nanti calon wali kota yang akan kita dukung, untuk saat ini masih sedang dalam kajian. Karena yang kita ketahui bersama. Berita terakhir, Partai Gelora Indonesia kembali menerima kedatangan beberapa calon bupati untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 dari Partai Gelora. Para calon bupati yang datang yakni calon Bupati Wajo, Sulawesi Selatan, Haji Andi Rosman SOS MSI, calon Bupati Seluma, Bengkulu, Erwin Octavian SE. Baik, terima kasih. Nama saya Haji Andi Rosman SOS MM. Saya selaku salah satu balon pilkada khusus untuk Kabupaten Wajo untuk rencana nanti akan berpasangan Bapak Dr. Haji Baso Rahmanuddin untuk ikut kontes pilkada di November yang akan datang insya Allah. Jadi visi misi kami tentunya bagaimana kami menciptakan Wajo yang lebih baik untuk menuju perubahan yang akan datang. Sementara misi kami tentunya menggunakan beberapa program. Yang pertama, tentunya di sektor pertanian, bagaimana peningkatan perekonomian pertanian bagi pelaku-pelaku usaha pertanian di Kabupaten Wajo. Yang kedua, khusus untuk pembangunan infrastruktur. Ini salah satu bagian juga akan mendukung tingkat perekonomian masyarakat Wajo, tentu didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, menyangkut pelayanan publik. Kami tahu bahwa tentu bagian daripada kemajuan suatu daerah ada ditentukan dari sektor pelayanan. Bagaimana kita berusaha menciptakan pelayanan prima khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Wajo.
Sehubungan dengan Partai Gelora, kami tahu bersama bahwa Partai Gelora adalah partai yang mungkin satu visi yang punyai bagaimana pola perubahan yang ada di negara kita. Tentu bagian daripada salah satu visi dan misi Partai Gelora adalah bagian daripada visi dan misi kami. Jadi alasan saya memilih Partai Gelora, kami tahu sekali bahwa visi misi yang menjadi tujuan utama dari Partai Gelora ini adalah terobsesi, tersimulasi dengan suatu visi kami untuk membangun daerah khususnya di Kabupaten Wajo. Sehingga kami menganggap bahwa Gelora adalah bagian daripada kami untuk membangun daerah Kabupaten Wajo. Harapan kami tentu dengan amanah yang diberikan kepada Partai Gelora, ini bukan saja sekedar memberikan rekomendasi, tetapi komitmen kami juga tentu kami mohon doa restu dari Partai Gelora dari semua jajaran. Mudah-mudahan amanah ini kami juga bisa pertanggungjawabkan dan menjadi sebagian daripada komitmen kami untuk membesarkan Partai Gelora di Kabupaten Wajo, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heron Octavian, salah satu kandidat calon bupati di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pada saat ini saya hadir di Partai Gelora untuk ikut konsultasi pilkada di Kabupaten Seluma. Dan saya sangat berharap Partai Gelora ini ikut bergabung, ikut bersama saya di pilkada nanti di tahun 2024 ini. Dan kemudian di Partai Gelora ini, di Kabupaten Seluma, alhamdulillah pada saat ini Partai Gelora sudah mempunyai 2 kursi. Satu di wilayah Dapil Talo, yang satu lagi di Dapil 1, di Dapil di Seluma Kota. Dan kemudian untuk tahun 2029 saya berkeyakinan untuk Partai Gelora ini terus bisa besar dan bisa lebih daripada 2 kursi, bisa mungkin 3 sampai 4 kursi, dan bisa juga muncul nanti di DPRD 3 provinsi dan sampai dengan di DPR RI di tingkat nasional. Jadi baik untuk visi misi kita di Kabupaten Seluma, utama untuk menjadikan Seluma yang lebih alap lagi. Dalam artian alap itu aksesibilitas, lapangan pekerjaan, ada di secara dan perekonomian. Dengan mempunyai misi, yakni yang pertama Seluma 1000 jalan mulus, yang kedua Seluma desa kelurahan maju, yang ketiga Seluma melayani, yang keempat Seluma muda berprestasi, dan yang terakhir Seluma beragama dan berbudaya. Baik, pandangan saya untuk Partai Gelora Indonesia ini adalah salah satu partai besar di Indonesia. Walaupun partai ini partai baru, dan saya berkeyakinan untuk Partai Gelora ke depan pasti akan lebih besar lagi dan lebih meningkat lagi, khususnya di Provinsi Bengkulu, dan mudah-mudahan Partai Gelora bisa lebih menggelorakan lagi pembangunan yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi alasan saya memilih Partai Gelora, yang pertama Partai Gelora ini satu napas untuk gerakan kita di Kabupaten Seluma untuk membangun Seluma yang lebih baik. Seperti masalah-masalah infrastruktur, kemudian masalah di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan di bidang pelayanan yang ada di Kabupaten Seluma. Dan mudah-mudahan Partai Gelora ini yang pertama sekali sudah satu napas, dan ikut nanti bisa bersama saya di pilkada di tahun 2024 ini. Jadi harapan saya dengan Partai Gelora, jadi insya Allah menang di pilkada nanti tidak hanya sebatas ini saja, dan kita berharap silaturahmi ini terus berjalan dan bisa ikut terus berkontribusi di Kabupaten Seluma, apalagi nanti di tingkat nasional, dan saya berkeyakinan Partai Gelora ini bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi partai besar di Indonesia. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.